Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sampai di pembuktian grup atau tidak grup ya. Nah, sebetulnya dari sini kita mungkin sudah selesai untuk beberapa persyaratan dari grup. Yaitu kita sampai di inverse ya. Kita sudah buktikan asosiatif, kita sudah buktikan identitas, kita juga sudah buktikan inverse-nya. Nah, dari sini kita bisa langsung ambil kesimpulan ya. Jadi, kesimpulannya ini sebetulnya kurang lengkap sih pembuktiannya karena pada kesimpulan yang terakhir. Ya, ini disertakan juga. Jadi dari A, B, C diperoleh bahwa sistem Z bintang adalah grup. Atau supaya kata-katanya enak jangan diperoleh ya. Terbukti bahwa Z bintang adalah grup. Gini. Jadi kesimpulannya seperti kalaupun dia bukan grup ya harus dijelaskan juga. Seperti contoh yang kedua ini. Nah, ini contoh yang kedua. Oke. Nah, diberikan suatu operasi. Nih, perhatikan ya. Operasi apa ya? Saya katakannya cross saja. Operasi cross di himpunan S isinya alfa, beta, gamma, delta dan didefinisikan oleh tabel Cayley berikut ini. Nah, kita perhatikan di sini karena dia operasi kita harus cek dia tertutup atau enggak gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat S tertutup terhadap operasi cross. Kenapa? Karena hasil-hasilnya semuanya ada di S. Semuanya nggak ada yang di luar S. Pasti semuanya ada di S. Kemudian dia karena kita ini kan suatu tabel Cayley ya. Kalau tabel Cayley itu untuk membuktikan dia asosiatif atau tidak itu butuh proses yang panjang. Karena nanti harus satu-satu ini. Jadi alfa cross beta cross gamma harus sama dengan alfa cross beta cross gamma dan seterusnya. Ada berapa? Mungkin nanti kan banyak sekali ya. Nah, sehingga di sini kita jangan buktikan asosiatif dulu, gitu ya. Kita judge-nya kita pura-puranya nggak tahu nih dia apakah suatu grup atau bukan. Tapi kita lihat dulu elemen identitasnya. Elemen identitasnya ada nggak? Ternyata ada, yaitu gamma. Sini kita lihat kalau semuanya dioperasikan dengan gamma, maka alfa, beta, gamma, delta. Hasilnya tetap. Juga yang seperti ini, alfa, beta, gamma, delta. Nah, untuk melihat tabel Cayley ini sebenarnya gini. Jadi kalau kita mau cari misalnya alfa cross beta, itu ya ini yang alfa cross beta, itu gamma. Sementara kalau misalnya beta cross beta cross alfa, ya. Terus sebenarnya hasilnya sama sih ini. Kalau yang beda misalnya ini. Contohnya nih ya misalnya ya. Beta cross delta. Beta cross delta ini. Beta cross delta. Alfa. Sementara delta cross beta itu adalah beta. Nah, ini yang mungkin kelihatan. Jadi, melihatnya dari bawah kanan ke atas. Di sini ke sini. Gitu ya. Kembali lagi ke sini, ternyata elemen identitasnya adalah gamma, ya. Gamma karena ini menunjukkan identitas ini. Gamma, identitas cross alfa, beta, gamma, delta itu hasilnya adalah alfa himpunan ya, sorry. Himpunan alfa, bukan himpunan sih, karena ini kan urutan ya. Bentar. Jadi gini, yang sebelah sini ya, ini dulu ya. Ini tuh menunjukkan gamma, cross, urutan ini ya, alfa, beta, gamma, delta, itu sama dengan alfa, beta, gamma, delta. Sementara yang alfa, beta, gamma, delta, cross, delta, gamma, itu ditunjukkan oleh yang ini. Nah, ini alfa, beta, gamma, delta. Ini kan berarti identitas kanan ya. Identitas kiri. Ini identitas kanan. Karena sama, maka dia identitas. Nah, sekarang yang inverse. Ini inverse.
Ada elemen S yang tidak punya inverse. Nah, ini kita curigai di sini ya. Di sini kita curigai siapakah kira-kira yang nggak punya inverse. Ternyata untuk melihatnya kan tadi elemen identitasnya delta. Kita lihat aja siapa sih di kolom ini yang nggak punya delta, kan ini. Kan nggak ada deltanya ini sama ini. Berarti, sorry nggak ada gamanya, nggak ada gamma. Karena elemen identitasnya adalah gamma. Delta ini tidak ada yang dioperasikan dengan siapapun, tidak ada yang hasilnya adalah elemen identitas. Artinya delta ini nggak punya inverse. Karena dioperasikan dengan siapapun hasilnya tidak elemen identitas. Sementara inverse kan kalau X bintang, X inverse kan hasilnya harus elemen identitas. Kalau dia tidak punya elemen identitas artinya dia, kalau hasilnya nggak ada yang elemen identitas berarti dia tidak punya inverse. Tidak ada X elemen S yang memenuhi X cross delta sama dengan delta cross X sama dengan gamma. Ya, sehingga dia bukan grup. Sebetulnya gini, tanpa kita membuktikan 1 dan 2, tanpa kita membuktikan 1 dan 2, gini ya, tanpa kita membuktikan 1 dan 2 pun kita sudah cukup untuk menunjukkan dia bukan grup. Karena yang untuk mengingkari suatu pembuktian itu kan kita cukup tunjukkan satu saja yang tidak memenuhi gitu. Jadi misalnya kita sudah punya justifikasi di awal bahwa operasi ini terhadap himpunan S itu bukan grup. Ya kita cukup tunjukkan yang nomor 3 saja. Nggak perlu 1 dan 2. Ini tadi saya tulis supaya untuk mengingat yang ini aja. Tapi sebetulnya nggak perlu, nggak apa-apa. Cukup yang 3 aja ini. Karena untuk mengingkari itu kita hanya cukup membutuhkan satu penyangkal. Tidak perlu semuanya dilakukan. Gitu ya. Ini contoh yang kedua. Kemudian kita lanjutkan ke grup abelian. Grup abelian atau grup komutatif. Definisinya adalah misalnya sistem G bintang itu adalah grup. Nah, ini berarti jelas ya. Ini menunjukkan bahwa operasinya biner, G-nya tak kosong, G-nya tak kosong, tidak sama dengan himpunan kosong, dan dia grup-grup berarti dia memenuhi asosiatif, dan inverse, identitas, elemen identitas, dan inverse. Nah, G itu akan disebut sebagai grup komutatif atau grup abelian. Jadi grup komutatif sebetulnya namanya ya. Abelian ini nama orang yang mencetuskan. Makanya disebut nama abelian. Apabila operasi bintang itu komutatif di G. Artinya X sama dengan X bintang Y sama dengan Y bintang X. Contohnya yang tadi di awal, contoh 1 ya. Dia sudah kita buktikan bahwa dia grup, dan ternyata dia juga komutatif. Karena X bintang Y itu X plus Y plus 2 sama dengan Y plus X plus 2. Nah ini harus diberi alasan. Ini dijamin oleh sifat apa? Komutatif operasi plus di Z. Ya kan? Harus diberi alasan ya. Sehingga hasilnya Y bintang X. Dia abelian. Kalau yang kedua tadi contohnya, dia kira-kira abelian nggak? Meskipun sebetulnya kita tahu dia tidak abelian karena dijamin oleh ini, ya kan? B cross delta sama dengan alfa, sementara delta cross beta itu beta, nggak sama, dia tidak abelian, tapi kita nggak perlu ngecek dia abelian atau tidak. Karena dia grup aja tidak, berarti kan nggak memenuhi yang ini. Ini, definisinya udah nggak terpenuhi, dia bukan grup. Kalau bukan grup, kita nggak perlu cek dia abelian atau enggak. Jadi, hierarkis ya, atau urutan. Begitu untuk grup abelian dan grup. Kemudian, nah ini ada beberapa contoh yang perlu dicek dulu apakah dia merupakan suatu grup atau enggak. Apakah dia merupakan suatu abelian atau tidak. Kalau Zn ini berarti modulo N ya. Modulo N terhadap operasi penjumlahan. Operasinya jelas biner, modulonya jelas nggak kosong. Yang R3 ini vektor ya. Vektor R3 berarti urutan misalnya A, B, C, triple nanti. Vektor di R3. Operasinya penjumlahan jelas nggak kosong, jelas operasi biner. I ini rasional, pecahan ya. E ini bilangan genap, Z bilangan bulat genap. Terhadap operasi perkalian, apakah dia merupakan suatu grup? Nah, ini yang didefinisikan. S
terhadap operasi perkalian, sementara S-nya antara 0 sampai 1 anggota bilangan real. Bisa dicoba nanti ya, sambil iseng-iseng bisa dicoba. Oke, kita lanjut ke sifat pada grup. Nah, di sifat pada grup ini ada beberapa sifat ya. Yang pertama, elemen identitas tunggal. Jadi elemen identitas itu pasti hanya ada satu. Nggak mungkin ada dua dalam satu grup. Elemen identitas itu pasti hanya ada satu. Juga inverse ya. Yang nomor B ini menunjukkan inverse. Jadi untuk setiap X di G, inverse dari X-nya itu, tulis X inverse. Jadi ini menunjukkan inverse-nya ya. Refer to this. Dia juga tunggal. Jadi identitasnya tunggal, inverse-nya pasti tunggal. Kemudian inverse dari inverse-nya itu adalah X itu sendiri. Kemudian yang nomor D ini seperti De Morgan, ya mirip De Morgan kalau di himpunan kemarin. Hukum urutan terbalik, kalau X cross Y, X bintang Y inverse itu sama dengan Y inverse bintang X inverse. Nomor E ini kanselasi. Kanselasi itu artinya kalau saya punya AX sama dengan AY, maka X sama dengan Y. Kanselasi, A-nya dikanselasi. Kalau XA sama dengan YA, maka XY menyebabkan X sama dengan Y. Buktinya ada di Gilbert, tapi saya ingin cobalah, masa nggak dibuktikan. Yang A dulu, coba. Elemen identitas di G terhadap operasi bintang itu tunggal. Andaikan. Nah, biasanya kalau ada yang tunggal-tunggal seperti ini tuh kita membuktikannya dengan pengandaian atau apa? Kontradiksi ya. Nanti kita andaikan dia tidak tunggal. Andaikan elemen, sorry ya. Mohon maaf, ini amatir. Elemen identitas di G tidak tunggal. Misal E1 dan E2 identitas di G. Artinya apa kalau ada dua? Untuk setiap X elemen G, maka jangan seperti ini. Untuk setiap X elemen G berarti kita punya berlaku XE1, sorry. Kan ada dua ini, jadi harus beda ininya ya. Jadi misalnya E1 dan E2 itu identitas di G. E1 tidak sama dengan E2. Kan? Karena dia ada dua kan berarti nggak sama. Berlaku X E1 sama dengan sorry. Berlaku X bintang E1 sama dengan E1 bintang X sama dengan X. Dan juga berlaku apa? X E2 sama dengan E2 bintang X sama dengan X itu sendiri. Nah, ini saya ambil karena ini sama dengan X, ini juga sama dengan X. Saya ambil pasti keduanya ada yang sama kan. Saya pilih aja misalnya ini ya. X bintang E1 itu sama dengan X bintang E2. Kan sama ya. Karena sama-sama dengan X. Nggak perlu saya tulis. Nah, karena X ini anggotanya G dan G itu grup, maka X ini pasti punya inverse. Atau boleh ditulis dengan lengkap. Oke. Mau ditulis lengkap nggak apa-apa. Misalnya, karena X elemen G dan G grup, maka X punya inverse. Dijamin dari sifat grup, ya. Tulis X inverse. Ya. Maka X inverse bintang X bintang X1 itu sama dengan X inverse bintang X bintang E2. Ya. Nah, sekarang kita tahu X inverse X itu, X inverse bintang X, itu kan hasilnya pasti identitas. Tulis saja misalnya E1 atau E2 juga nggak apa-apa lah. Barang, yang penting dia identitas. Nah, identitas dioperasikan dengan identitas, hasilnya identitas itu sendiri. Identitas dengan identitas, ya identitas itu sendiri. Nah, ini kan kontradiksi. Karena kontradiksi dengan E1 tidak sama dengan E2, maka haruslah E1 sama dengan E2.